Coba ditampilkan dulu atau wajahnya. Gifari, musik apa itu? Apa tuh? Oke, Ibu mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalian sudah mengisikan absensi online-nya ya? Yang sudah Ibu share di GCR? Sudah diisi ya? Sudah. Ya, cuma ini hanya beberapa orang ya yang bisa gabung di Google Meet ya. Nah, ini hanya ada ya 13 orang ya. Selebihnya ini ya ada kendala dan sebagainya. Coba tampakkan dulu atuh wajahnya nih. Masa Ibu nggak bisa lihat wajah kalian dong. Ya, ini suara Ibu jelas tidak? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Ya. Kalau kalian ini sudah siap ya, kita mulai pembelajaran hari ini ya. Sebelumnya alangkah baiknya ya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ya dipimpin doanya ya oleh siapa? Gifari ya? Ya, coba Gifari yang biasa mimpin doa. Ya, silahkan Sebelum Gifari. dimulai kegiatan ini, marilah kita berdoa untuk kepercayaan masing-masing. Berdoa memulai. Mulai. Ayo sekali lagi dong nih, wajahnya mana? Nanti yang ikut belajarnya ya kira nanti orang tuanya nih. Ya pastikan ini kalian yang ikut pembelajaran Ibu hari ini ya. Iya, Bu. Kok lemes amat ini? Semangat nggak? Siap, Bu. Iya, coba dong kalau biar lebih semangat lagi nih, coba nyanyikan deh yel-yel SMKN 2 Kota Serang ya, sekolah kita. Coba ya sebelum kita mulai pembelajaran hari biar lebih semangat lagi. Yuk kita mulai ya. 1, 2, 3. Kami anak STM yang muda harapan bangsa, untuk semangat gembira kami harapan bangsa. Kami siap dengan tradisi bangsa. Maju Ulangi lagi deh, coba ulangi lagi ya, biar semangat nih ya, yang kompak tuh ya. Ya mulai nih, 1, 2, 3. Kami anak STM dan bergembira kami harapan bangsa. Kami siap dari bangsa Oke ya. Nah, dengan yel itu ya mungkin nih biar kamu tambah semangat lagi ya. Kondisinya sekarang masih pandemi, kalian masih belajar dari rumah ya, kalian harus tetap semangat ya. Dan jangan lupa nih untuk terus menjaga kesehatan. Coba di mute dulu. Biar tidak ini di mute dulu. Ini wajahnya nggak nampak terus. Walaupun kondisi sekarang masih dalam kondisi pandemi, kita masih belajar dari rumah gitu ya. Tapi jangan menurunkan semangat kita untuk belajar ya. Jadi kalian harus tetap semangat. Dan jangan lupa nih, kalian harus terus menjaga kesehatan ya. Ikuti anjuran pemerintah tentang protokol kesehatan. Jadi kalau tidak ada perlu apa-apa, cukup kalian di rumah saja. Jangan lupa nih 3M-nya ya. Dari anjuran pemerintah 3M ya, mencuci tangan, memakai masker, kemudian menjaga jarak. Dan sudah siap untuk belajar ya?
Siap, Bu. Ya, kalau sudah siap nih, jangan lupa ya siapkan alat tulisnya, ya, kemudian bukunya, ya, pastikan kalian sudah ada di samping kalian nih, ya. Jadi nanti jangan sampai sedang ini kamu cari-cari pulpen, cari buku ya. Jadi siapkan dari sekarang. Oke, kalau sudah siap, kita akan masuk materi kali ini yaitu mengenai kaidah pencacahan, yakni aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Kan seperti yang sudah ada di modul ya, sudah Ibu share di GCR ya, kalian sudah baca? Sudah dipelajari belum modulnya? Oke. Nah, jadi sekali lagi materi yang kita pelajari di sini adalah mengenai kaidah pencacahan. Nah, coba nih sebelum masuk ke materi kaidah pencacahan nih. Nah, ini tentu ini ada nih apa kaidah pencacahan ya dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan nih ada Ani ini mempunyai 3 buah baju dan 2 buah celana. Nah, berapa cara memilih pasangan pakaian yang dapat dipilih oleh Ani? Nah, kalau ada permasalahan itu, nah itu kan bisa diselesaikan dengan menggunakan kaidah pencacahan. Pernah nggak nih, coba kalau kamu di rumah nih, kamu misalkan punya 3 baju nih, sama 2 celana. Nah, kamu kan bisa memakainya itu kan secara berpasangan ya. Ya mungkin kamu bajunya, coba Givari, bajunya kamu misalkan punya warna apa? Warna biru. Biru, misalkan ada 3 nih, biru sama apa? Biru, merah hijau. Biru, merah, hijau. Oke, celananya coba. Misalkan ada 2 celana nih. Celana hitam sama putih. Celana hitam sama putih ya. Tentu saja kan kamu misalkan kalau mau pergi, misalkan kamu harus berpasangan tuh pakainya, nggak mungkin kan pakai baju aja celananya enggak gitu ya. Tentunya kan harus berpasangan. Nah, tapi di situ kan kamu kalau dari 3 buah celana dan 3 baju dan 2 celana, nah kira-kira ada berapa pasang gitu. Nah, itu nanti kita pelajari di materi kaidah pencacahan ini ya. Nah, adapun kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian capai pada materi ini yaitu masih pada KD 3.25 dan 4.25 ya, menganalisis dan menyajikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan. Nah, indikatornya ini ada 3.251 ya dengan sampai 4.25.2. Mulai dari mengidentifikasi suatu permasalahan yang dapat diselesaikan dengan aturan penjumlahan, kemudian menerapkannya. Kemudian ada mengidentifikasi yang diselesaikan dengan aturan perkalian dan kemudian menerapkan aturan perkalian dalam masalah kontekstual. Serta di sini menganalisis permasalahan yang bisa diselesaikan dengan aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Ini ada tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada materi ini yaitu mengidentifikasi suatu permasalahan yang dapat diselesaikan dengan aturan penjumlahan, kemudian menerapkan aturan penjumlahannya dalam masalah kontekstual dengan tepat, serta mengidentifikasi suatu permasalahan yang dapat diselesaikan dengan aturan perkalian dan menerapkan aturan perkalian dalam masalah kontekstual dengan tepat. Serta nanti kalian menganalisis permasalahan dan menyelesaikan masalah aturan penjumlahan serta perkalian dengan benar. Untuk model pembelajaran yang akan kita gunakan pada pembelajaran kali ini yaitu dengan metode dengan model discovery learning. Nah, coba lihat kamu gambar ini nih, gambar apa ini? Buku rekening, buku tabungan. Ya, buku tabungan. Ya, tentu ini pernah lihat ya. Nah, coba antara misalkan kamu nih punya nomor rekening dengan orang tua kamu, sama nggak nomornya? Beda ya, pastinya ini setiap nasabah itu di sini dia mempunyai buku tabungan dengan nomor rekening yang berbeda-beda kan. Nah, tentu saja kan ini coba bayangkan ini se-Indonesia misalkan, itu kan pasti berjuta-juta nasabah ya. Nah, itu kan nggak mungkin kan maksudnya dengan nomor rekening yang sama. Ya, pastinya nomor rekeningnya itu berbeda-beda gitu ya, dengan jumlah nasabah yang banyak. Nah, itu diselesaikan dengan menggunakan kaidah pencacahan. Jadi kenapa nih bisa nomor rekeningnya bisa berbeda-beda? Itu dengan bisa kamu kaitkan dengan materi ini, yaitu mengenai kaidah pencacahan. Nah, itu salah satu kaidah pencacahan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Atau misalkan gini deh, kamu mau beli motor nih.
Nah, pasti kan kamu harus ada plat nomornya ya? Iya. Nah, Iya. kira-kira plat nomor ya antara yang satu dengan yang lainnya, gitu ya, sama atau berbeda? Berbeda Bu. Berbeda Bu. Ya, tentu saja berbeda kan, nggak mungkin ada plat Berbeda, nomor Bu. yang sama ya. Nah, ini juga sama Iya, ya, Bu, nggak ada. pemilihan nomor plat nomor motor atau plat nomor mobil itu juga sama. Bisa nanti kalian gunakan ini aplikasi dari Kaidah Pencacahan. Ini bisa digunakan juga untuk membuat plat nomor. Jadi apa sih kaidah pencacahan itu? Nah, di sini buatkannya kaidah pencacahan itu adalah suatu cara atau aturan yang digunakan untuk menghitung banyaknya hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Nah, di sini terdapat dua kaidah pencacahan, yaitu yang akan dipelajari hari ini, yaitu aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Nah, coba nih kamu lihat nih, ya, aturan penjumlahan. Nah, Ibu pertegas dulu di sini. Aturan penjumlahan biasanya digunakan untuk beberapa kejadian yang tidak sekaligus terjadi. Artinya yang terjadi itu hanya salah satu saja. Jadi artinya pilihan ya. Nah, tidak bisa sekaligus terjadi. Nah, ini atau juga biasanya menggunakan kata hubung atau. Nah, kalau di sini ada kata hubung atau dan kejadiannya tidak sekaligus terjadi, maka digunakan aturan penjumlahan. Nah, sedangkan aturan perkalian itu biasanya digunakan untuk beberapa kejadian yang sekaligus terjadi. Jadi secara bersamaan ya. Jadi ini bisa dikatakan saling bebas ya. Kalau yang tadi itu kan saling lepas untuk aturan penjumlahan, sedangkan perkalian ini saling bebas. Dan biasanya di sini menggunakan kata penghubung dan. Nah, ini coba lihat masalah nih, masalah pada gambar berikut. Nah, ini ada aturan penjumlahan ya. Nah, coba nih, Pak Agus memiliki kendaraan ya terdiri dari 2 buah mobil, 2 buah sepeda motor ya, 3 sepeda dan 2 buah mobil. Nah, jika Pak Agus ingin pergi ke suatu tempat ya dengan berkendara, berapa banyak cara yang dipilih oleh Pak Agus? Nah, taruhlah coba misalkan Mihdor ya, Mihdor nih di rumahnya punya banyak kendaraan nih. Nah, Mihdor ini pingin berangkat ke sekolah misalkan. Nah, coba Mihdor, di antara motor, kemudian sepeda dengan mobil, nah yang bisa kamu gunakan itu salah satu atau bisa secara bersamaan? Salah satu. Salah satu. Salah satu Bu. Nah, kalau berarti harus ada yang kalian pilih kan? Iya Bu. Nah, kalau harus ada yang kalian pilih, ya, berarti kan itu artinya dia saling lepas, atau tidak kejadiannya tidak secara bersamaan. Maka bisa digunakan aturan penjumlahan. Nah, ini ya penyelesaiannya tadi 2 buah sepeda motor, 3 buah sepeda dan 2 buah mobil. Karena di sini Pak Agus itu harus memilih salah satu ya, tidak mungkin kesemuanya dipakai kan? Ya kalau semuanya dipakai kan gimana makainya ya. Nah, karena terpisah ini saling lepas, makanya digunakan aturan penjumlahan ya. Tinggal kamu jumlahkan ya. 2 tambah 3 tambah 2 ya. 2 motor, 3 sepeda dan 2 mobil. Jadi ada berapa? 7 ya. Ada Nah, jadi hasilnya adalah 7 cara. Ya, Ya, sampai sini dulu aturan penjumlahan. Bisa dipahami nggak? Bisa Bu. Bisa? Ya, artinya tadi sudah ya bahwa ini harus ada pilihan. Jadi memilih ya, kejadiannya tidak dapat terjadi secara bersamaan. Ya, kita lanjutkan ya. Ini ada aturan perkalian. Nah, coba lihat nih masalah ini nih. Nah, misalkan ada 3 orang. Ini ada Algi, Bianda, Cahyadi. Ibu anggap ini A, B, C. Ya. Kemudian dalam suatu organisasi itu akan disusun ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, tentukan nih banyak susunan kepengurusan yang mungkin dari 3 orang calon tersebut. Nah, tadi di sini jumlahnya ada berapa orang? Ada berapa? Ada 3 Bu. Ada 3. Nah, coba kalau untuk memilih ketua. Nah, misalkan ada 3 orang tadi. Nah, kalau ingin dipilih ketua nih, berarti berapa calon yang bisa dicalonkan menjadi ketua? Ada berapa?
Ada 3, iya. 2. Nah, sekarang kalau misalkan ketuanya sudah dipilih nih 1, berarti yang menjadi calon sekretaris itu ada berapa? Kalau misalkan satunya sudah terpilih. 2. 2, berarti kan sudah 2, berarti sudah terpilih nih. Kalau sudah terpilih ketua dan sekretaris, berarti untuk menjadi bendahara itu ada berapa calon? Tinggal 1. Nah, coba kita lihat ya. Nah, ini ya, kita bisa gunakan alternatifnya dengan menggunakan diagram pohon atau bisa menggunakan tabel ya, seperti yang di modul kan sudah ada ya. Nah, ini buatkan diagram pohonnya tadi, ketuanya ya bisa diisi oleh si A, B atau C. Nah, kalau satunya sudah terpilih, nah berarti sekretarisnya ada 2 calon kan? Nah, tadi ini ada B dan C. Nah, kalau misalkan B-nya sudah terpilih jadi sekretaris, berarti bendahara itu nanti orangnya orang yang C kan? Nah, berarti urutannya A, B, C. Jadi A itu ketua, B sekretaris, dan C bendahara. Ini juga sama. Ini A-nya ketua, yang C-nya nanti sekretaris, dan yang orang yang B ini adalah bendahara. Kalau gitu ada berapa susunan ini? Ada berapa? 6 susunan, Bu. Nah, berarti ada 6 susunan ya ini. Nah, maka ini karena ini kan bisa secara bersamaan ya. Ini bisa digunakan aturan perkalian, yaitu dari hasil ini tadi ya. Ini kan ada 3 ya. 3 kemungkinan, 3, kemudian kalikan ini ada 2 kemungkinan ya. Dan sisanya kalikan 1 ya tadi ya. Jadi hasilnya adalah 6. Nah, kalau dibuktikan dengan diagram pohon, ini ada 6 susunan. Kalau mau langsung menggunakan aturan perkalian, ini ada 3 kali 2 kali 1. Sudah jelas? Siap, sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, ini tadi ya, tadi sudah Ibu jelaskan berdasarkan diagram pohon tersebut ya. Nanti untuk lebih paham lagi tentang kaidah pencacahan, kemudian aturan penjumlahan dan aturan perkalian, nanti kalian bisa simak nih video pembelajaran yang ada pada link berikut. Nanti kalian putar ya, kalian pelajari lagi. Ini ada aturan penjumlahan, perkalian. Nah, kalau sudah jelas, nanti kalian diskusikan nih masalah ini nih. Ini sudah Ibu tuangkan pada LKPD. Ya, ini ada masalah aturan penjumlahan ya. Nanti kalian pelajari ya, cermati ya. Nah, ini untuk aturan perkalian sendiri yang ini ya. Ada 3 buah baju nih dan 2 buah celana ya. Nanti kalian selesaikan. Nanti ada latihan soalnya. Ya, kalian pecahkan nih masalah ini secara berkelompok. Jelas nggak apa yang sudah Ibu jelaskan tadi? Jelas. Kalau sudah jelas ya, kalian kembali nanti ke GCR ya. Nanti kalian kerjakan LKPD yang sudah Ibu share ya. Itu nanti kalian kerjakan berdasarkan kelompoknya masing-masing ya.
Ada masalah nggak? Iya Bu. Alhamdulillah tidak Bu. Ya, ini sudah terlihat sangat baik ya diskusinya. Ibu lihat sudah lancar ya. Ya meskipun ada beberapa kendala ya, tapi kan sudah bisa diselesaikan secara bersama-sama ya. Coba kita bahas Iya, Bu. dulu gitu ya. Dari hasil LKPD yang sudah kalian kerjakan. Di situ kan ada apa? Ada kegiatan 1 aturan penjumlahan ya. Itu kan mengenai apa? Jurusan di SMK 1 dan SMK 2. Iya, itu kan misalkan kamu kan ini ya ada pilihan tuh SMP mau ke SMK. Nah, situ ada beberapa pilihan. Nah, otomatis kalau kamu masuk ke sekolah gitu ya, mau masuk sekolah pilihannya kan harus 1 ya. Iya. Iya. Nah, berarti kan kalau pilihannya 1, berarti kan ya itu kan tidak bisa terjadi secara bersamaan ya, karena harus ada pilihannya 1. Berarti kan pilihannya atau kan? Ya, maka itu kan diselesaikan dengan cara menggunakan aturan penjumlahan. Coba Alwan, tadi dari masalah SMK 1 ya dengan SMKN 2 ya, itu kalian menggunakannya tadi aturan penjumlahan kan? Nah, dari hasil yang sudah kalian kerjakan, Alwan, coba jawabannya itu berapa? Iya, 9 ya. Ya kan itu kan tinggal dijumlahkan saja ya. Ya Bu, 9. Nah, coba untuk kegiatan 2, Farhan, untuk kegiatan 2. Nah, itu kan ada aturan perkalian ya. Contohnya itu kan tadi ada 3 baju dan 2 celana. Nah, Farhan, coba 3 baju dan 2 celana. Tadi diselesaikannya menggunakan apa? Untuk alternatif penyelesaiannya, tabel atau diagram pohon? Diagram pohon. Nah, ada berapa Diagram pasangan? Ya, ada berapa susunan itu? Berapa pasang pakaian yang dapat disusun? Ada 6 pasang pakaian Bu. Ya, ada berapa? 6 pasang pakaian. Oh, ada 6 pasang pakaiannya. Minta ya kalian buat kesimpulan ya. Salah satu perwakilan dari kelompoknya buat kesimpulan ya, yang dapat kamu simpulkan mengenai aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Ya, coba salah satu, siapa yang mau presentasi apa yang dapat kamu simpulkan mengenai aturan penjumlahan? Kesimpulannya, jadi jika kejadian pertama X pilihan dan kejadian kedua Y pilihan, kejadian tersebut tidak dapat terjadi secara bersamaan, maka X ditambah Y. X tambah Y. Tadi apa kesimpulan tadi? Tidak terjadi secara bersamaan. Ya, gimana Mihdor? Ada perbedaan nggak dari yang disimpulkan oleh Farhan? Kalau tadi ada X pilihan dan Y pilihan, kata tidak terjadi secara bersamaan, maka tadi X tambah Y katanya. Betul? Iya Bu. Sama? Sama Bu. Yang lain? Ada perbedaan? Sama Bu. Sama. Coba kita lanjutkan dulu nih. Siapa yang dapat menyimpulkan itu mengenai aturan perkalian? Ya, perwakilan dari kelompoknya nih. Iya Bu. Ya. Siapa? Gilang, ya coba Gilang, apa yang dapat kamu simpulkan? Jika kejadian terjadi secara bersamaan, maka terdapat
K1 kali K2 kali KN. Coba yang lain gimana itu dari hasil yang disimpulkan oleh Gilang? Gimana tadi yang disimpulkan oleh Gilang? Iya Ada Bu. perbedaan? Tidak Bu, kalau tidak. Ya oke ya. Ini tentu saja apa yang tadi disampaikan oleh teman kalian itu sudah cukup baik ya. Ya coba kita kasih A+ dulu nih buat teman kamu yang sudah sudah menyimpulkan dengan baik ya. Udah mengerjakan LKPD-nya juga dengan baik. Ya, kita kasih A+ nih untuk Mihdor sama siapa Gilang. Dari penilaian tadi yang sudah didiskusikan di LKPD, Ibu ambil ini kelompok 4 ya. Ibu anggap kelompok 4 ini kelompok terbaik. Ada perwakilannya di sini kelompok 4 siapa? Ya ini kelompok 4 ya. Ini kelompok 4 nih Ibu, menurut Ibu hasil pengajarannya juga cepat, kemudian hasilnya akurat gitu ya. Sudah cukup baik, itu ada di kelompok 4. Ya untuk kelompok yang lain juga sama, sebenarnya sudah sangat baik gitu ya. Sudah cukup bagus, sudah bisa mengerjakan LKPD-nya. Secara umum ini aturan penjumlahan itu ya dapat dirumuskan ya bahwa jika terdapat kejadian pertama itu misalkan K1 pilihan, kemudian ada kejadian kedua itu K2 pilihan ya, kemudian ada kejadian 3 itu terdapat K3 pilihan ataupun kejadian N ya, kita anggap misalkan terdapat KN pilihan. Nah ini misalkan tidak terjadi secara bersamaan, berarti kan dia saling lepas, yaitu K sama dengan K1 ditambah K2 tambah dan seterusnya sampai KN kejadian ya. Jadi di situ sudah jelas, nanti di situ kata hubungnya adalah atau ya, atau di situ kejadian tidak secara bersamaan, jadi artinya pilihan ya. Itu maka kamu selesaikan dengan aturan penjumlahan. Nah untuk aturan perkalian ya, jika misalkan kejadian pertama itu K1 pilihan, kemudian kejadian kedua itu K2 pilihan, dan kejadian N itu KN pilihan ya, tapi dia itu terjadi secara bersamaan ya, berarti dia saling bebas ya. Kejadian saling bersamaan itu dapat dirumuskan dengan K sama dengan K1 kali K2 kali K3 kali sampai KN ya. Lupa itu kata hubungnya itu biasanya dan. Nah, gimana? Ini sudah jelas belum mengenai materi hari ini, aturan penjumlahan dan aturan perkalian? Ya Bu, jelas. Sudah Bu. Ya, ada pertanyaan? Jelas. Ada pertanyaan nggak? Cukup Bu, mungkin. Cukup, ya sudah ya. Ya kalian nanti kerjakan tugas ya yang sudah nanti Ibu share di GCR. Kalian kerjakan tugasnya, kemudian nanti kalian kerjakan juga evaluasi. Nah evaluasi kan di situ ada link Google Form ya. Nah di situ kamu kerjakan evaluasinya ya. Kemudian kerjakan juga tugasnya dan kirim ke GCR ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita nanti akan membahas lagi mengenai permutasi dan kombinasi ya. Sudah? Ada pertanyaan? Iya Bu. Oke ya, kalau tidak ada kita tutup ya materi ini, pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Kita tutup dulu ya dengan doa ya. Farhan coba dipimpin doanya. Untuk mengakhiri sebuah kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya oke ya, terima kasih ya. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.